Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menceritakan kisah dari penjual angkringan, sebut saja namanya Rozak dan salah satu temennya yaitu Zaki. Rozak sama Zaki ini bergelut atau menekuni usaha di angkringan. Nah, ini pengalaman Rozak ini yang saya kulik dari Mas Rozak itu tentang keadaan yang waktu itu malam minggu itu sepi sekali sampai jam setengah 12 malam. Dagangannya itu ya bisa dibilang itu ya masih banyak sekali, dan kekhawatiran tentang dagangannya itu yang mubadir. Ini kedatangan sosok pelanggan yang baru dia lihat. Itu kali pertama dia melihat pelanggan itu datang ke angkringannya. Nah, yang pengalaman yang dialami Rozak ini setelah kedatangan Pak Tua ini. Setelah kedatangan Bapak Tua ini, apa yang menjadi kekhawatirannya Rozak sama Zaki ini semuanya itu berubah seketika. Berubah yang bagaimana? Nah, awal ceritanya kayak gini. Rozak sama Zaki itu berangkat dari rumah menuju ke tempat dia jualan di salah satu pasar. Dia itu berangkat dari rumah itu jam 5 sampai ke tempat tujuan itu kira-kira jam setengah 6 kurang, karena untuk dorong gerobaknya, karena untuk bawa barang bekal yang dimasak di rumah ini memang butuh waktu yang lumayan. Mereka harus bolak-balik sampai berapa kali ya untuk menaruh dagangannya di gerobak yang sudah diparkirkan di pasar tersebut. Nah, sampai jam setengah 6 dia itu buka angkringannya. Nah, maghrib datang, maghrib itu terdengar azan, salah satunya itu gantian, Zaki duluan apa Rozak duluan, sholatnya itu gantian. Nah, setelah sholat ini cuaca di malam minggu itu yang tadi siangnya itu cerah panas, tapi malam minggu ini terasa seperti malam yang beda ya, karena cuaca yang tadi panas itu berubah menjadi gelap seperti mau hujan. Nah, benar dugaan Rozak sama Roni ini kalau malam minggu ini bakal ada hujan besar. Nah, dagangan yang sudah dimasak, dagangan yang sudah disajikan itu mereka tata rapi di angkringan, mereka jualan sampai jam 8, jam 9. Angkringannya itu masih bisa dibilang itu ya sangat sepi. Beda jauh dari hari-hari sebelumnya, padahal itu malam minggu. Nah, yang paling dinanti itu biasanya itu sekitar jam setengah 11 malam. Kalau jam setengah 11 sampai jam 11 biasanya itu rombongan dari anak-anak muda yang habis futsal atau habis nongkrong dari mana, itu biasanya itu sempat mampir di angkringannya Rozak ataupun Zaki. Sering tiap malam minggu ataupun malam apapun itu biasanya itu ramai di jam-jam 11 sampai jam 12. Tapi malam itu entah kemana para pemuda, entah kemana orang-orang yang biasanya juga markir atau semacam nongkrong di pasar, itu sepertinya itu sepi. Padahal suasana dia jualan itu hilir mudik orang itu banyak, walaupun suasananya itu agak gerimis. Tapi hilir mudik para pemuda naik motor bolak-balik itu sepertinya masih ramai itu sampai jam 12 malam. Tapi yang dialami Rozak sama Zaki, angkringannya itu ya bisa dibilang itu sangat sepi. Sepinya ini mereka itu akhirnya ya saling curhat toh, yang namanya keadaan lagi sepi. Zaki ini ngomong sama Rozak, "Zak, gimana? Ini dagangan kita sudah terlalu lama disajikan, sementara kita ini belum goreng lagi yang baru. Kita mau gimana ini? Apa mau tutup atau kita nunggu aja?"
Kata kata Rozak, ya kita tunggu aja. Nanti kalau misalkan 1 jam ke depan sampai jam 1 malam kok nggak ada perubahan, ya kita pulang. Nah terus dagangannya gimana? Ungkap Zaki, ya mau gimana? Orang dagangan nggak laku, ya kita bawa pulang aja. Nasi, gorengan dan sebagainya itu ya kalau nggak laku ya dibawa pulang. Kadang dikasih ayam, kadang dikasihkan ke siapa saja. Jadi yang namanya dagang itu tidak selamanya atau tidak seterusnya itu laku habis. Ini yang dialami Rozak sama Zaki. Nah sampai jam 12 malam pemuda, orang-orang yang bolak-balik di hilir mudik di depan angkringannya itu tidak ada satupun yang mampir. Nah sekitar jam 12 lebih mereka itu sudah sudah pasrah lah, pasrah. Kalau memang rezekinya kita segini ya mau diapa, ya kita syukuri aja lah, yang penting kita sudah usaha. Kata Rozak, iya sih mau gimana juga ya Zak, yang penting kita sudah ikhtiar. Ungkap Zaki, kita tunggu aja sebentar lagi, kalau memang tidak ada pembeli juga, tidak ada yang nongkrong di sini, ya kita tutup aja dulu. Ini kan malam minggu, kata Zaki, ya mau malam minggu, malam Senin, kalau memang mau laku ya laku, tapi kalau mau sepi ya sepi. Ya kita harus terima keadaan seperti ini, apalagi kita ini jualan jajanan mateng, kalau tidak laku ya kan basi. Nah daripada basi, ya nanti kita tutup jam 1 malam. Soalnya jam 1 malam sepanjang kita lewat banyak orang-orang yang sedang pos jaga atau yang sedang ronda, kita bisa bagikan ke sana daripada makanan mubazir. Ya terserah kamu aja Zak, yang penting baiknya untuk kamu aja. Nah singkat ceritanya ini, suasana gerimis ditunggu sampai jam setengah 1 malam. Hanya beberapa pemuda yang datang, mereka duduk nongkrong di situ. Nah salah satunya ini ada bapak-bapak yang pakai tongkat, pakaiannya itu sebelah hitam, pakai sandal jepit. Nah menurut Rozak, ya bapak ini seperti seorang musafir. Nah seorang musafir ini dia datang masuk ke angkringan, itu nanya, Mas ini nasinya berapa, gorengannya berapa? Dijawab sama Rozak, nasinya 3.000 per bungkus Pak, terus gorengannya 100.000. Oh ya Mas, ini saya beli nasi bungkus sama gorengannya, ini uangnya 5.000. Rozak terima uang itu 5.000, dikasih kantong kresek untuk suruh milih, silahkan Pak dipilih. Nah Zaki melihat Pak tua itu ngasih uang 5.000, melihat jajanan nasi bungkus ini masih banyak, ini ngasih saran sama Rozak, Zak, ada apa Ki? Bapak itu beli berapa? Ini uangnya 5.000. Zak, daripada Bapak itu bawa cuma 1, kita kasih saja Zak, kasih lebih lah, daripada seluruh jajan atau masakan yang kita bawa ini mubazir. Mendingan kita kasihkan ke bapak itu aja. Emang bapak itu enggak pesan air minum? Enggak tahu sih, orang uangnya 5.000. Nah Zaki ini nanya ke bapak itu, Pak pulangnya kemana? Jauh Mas saya. Loh kok jauh Pak, ini kan udah malam. Udah bapak istirahat aja. Enggak nak, masih jauh, mau lanjutin lagi perjalanan. Loh bapak mau kemana? Ya sepanjang jalan ini pokoknya bapak ini mau lanjutin lagi. Bapak sebentar Pak, ungkap Zaki. Nah Rozak ini yang udah mendapatkan saran sama Zaki ini bergegas, ambil kantong kresek, nasi bungkus itu dimasukkan, itu ada 3 bungkus termasuk gorengannya, sekaligus membungkus teh anget, dimasukkan ke 1 kantong plastik. Nah Zaki ini menghampiri Pak tua itu, Pak sebentar Pak, ada apa Mas? Ini Pak maaf sedikit buat Bapak, ini dari kami berdua. Loh Bapak enggak punya uang untuk bayar ini? Enggak Pak, ini Bapak enggak usah bayar, ini terima aja buat Bapak bekal di jalan. Ya nak, makasih nak, ya moga aja warungnya sampean berdua ini bisa berkah, bisa laris. Ya Pak, makasih doanya, amin. Makasih. Nah singkat ceritanya, Bapak ini meninggalkan warung angkringannya Zaki sama Rozak.
kurang 15 menit, jam 1-nya mereka itu udah siap-siap mau nutup warung angkringannya. Mau nutup ini terdengar beberapa motor itu seperti berhenti, padahal mereka ini sudah siap-siap untuk tutup. Jadi Zaki sama Rozak itu udah menyiapkan tas yang terbuat dari plastik itu ya untuk menaruh piring-piring atau jajanan itu untuk dimasukkan ke dalam tas ini. Tapi mendengar motor ini salah satunya itu ada yang parkir, nah Zaki ini bangun dari tongkrongnya ini karena memang posisinya itu di belakang meja, dia itu lagi nongkrong, itu enggak tahu siapa yang datang. Mas, masih buka enggak? Iya mas, masih. Oke, dan mau tutup soalnya kan udah dibenahi. Enggak mas, masih buka. Mau pesan apa? Ada enggak mas? Ada jahe atau apa? Nah dia pesan, nah terus dia ini. Nah sembari nunggu orang ini, sembari nunggu pemuda ini yang bareng temennya 2 orang, itu tidak berselang lama itu datang lagi. Sebagian nasi bungkus dan gorengan yang sudah dimasukkan di tas ini dikeluarkan lagi karena ada lagi yang datang. Zaki sama Rozak yang tadinya itu mudah mau tutup karena hilir mudiknya silih berganti sampai angkringan ini penuh. Nah para pelanggan atau orang-orang yang datang ini sampai kehabisan tempat, mereka itu meminta sama Roni, mas ada tikar enggak buat kita gelar di ruangan ini, di luar tenda ini. Oh iya mas, ada mas. Tikar yang sudah dilipat karena memang suasana tadi itu gerimis, karena memang tikar ini tidak sempat digelar. Nah ini dikeluarkan oleh Zaki. Tikar yang masih utuh yang sedari malam tadi itu, dari maghrib sampai jam 12 ini memang belum pernah dibuka karena cuacanya gerimis. Tapi malam itu setelah jam 1 kedatangan orang-orang entah dari mana ini datangnya, sampai meja angkringan tempat duduknya itu sampai penuh semua. Nah salah satu dan rombongan yang lain itu minta tikar, dikasihkan tikar sampai tikar yang dibawa oleh Rozak itu ada 5 tikar, itu semuanya itu terpakai. Itu buka yang harusnya tutup itu jam 1 malam, waktu itu sudah sebagian ini sudah dibungkus. Roni Zaki ini sampai dia itu sibuk gorengan yang baru lagi terus itu tanpa dia sadari. Zaki sama Rozak itu terus menyiapkan nasi yang tadinya sudah dirapihkan dibuka lagi, terus bungkus terus sampai semuanya itu habis kira-kira jam 2:30. Zaki sama Rozak tanpa dia sadari, jadi sibuknya mereka itu meladeni para pelanggan atau orang-orang yang datang ke angkringannya, itu sampai enggak sadar dia tuh ya saking senengnya meladeni siapa yang enggak seneng. Warungnya laris, angkringannya ramai, ya enggak pakai pikiran mau tutup. Pokoknya selagi ada ya buka terus. Itu ya mungkin normal lah bagi siapa saja warung angkringan. Kalau lagi ramai ya enggak inget tutup. Nah ini pun yang dirasakan oleh Zaki sama Rozak waktu itu. Zaki ini bantu Rozak itu goreng lagi, mas pesan mendoanya, mas pesan gorengannya, terus menerus ada yang pesan ini. Mereka sibuk-sibuk. Nah singkat ceritanya sampai jam 2:30. Nah singkat ceritanya sampai jam 2:30 dagangannya itu sudah habis, hampir semuanya itu ya tinggal sisa piring-piring yang kosong. 2:30 sampai jam 3 ini mereka kemas-kemasi. Yang tadinya mau bawa berat, tiba ya dia merasa ada yang tadinya berat karena tinggal piring-piring kosong aja ya tinggal dimasukkan ke meja. Jadi mereka ini pulang ya hanya membawa tempat nasi atau sebagian tempat-tempat yang memang digunakan untuk persiapan nanti besok jualan. Nah saat mereka ini sedang berkemas-kemas sembari nunggu yang lain juga selesai makan, mereka itu cerita. Kata Zaki, kenapa? Kamu tahu enggak? Tahu apa sih? Kamu ngerasa ada yang aneh enggak? Aneh gimana? Kata Rozak. Ya kalau saya merasa ada yang aneh. Ya anehnya kayak gini. Kamu ingat
nasi bungkus gorengan yang sudah kita masukkan ke tas. Iya. Terus kenapa? Itu kan kita udah mau tutup. Kita dengar motor, dia pesan. Nah, tidak berselang lama kan datang lagi. Itu sejak kapan? Sejak kita mau tutup, kata Rosyad. Tapi ada satu yang ganjil. Kita ingat sama orang tua yang pakai baju hitam, pakai sandal jepit dengan uang 5.000. Iya, ingat. Kenapa? Kita kan kasih lebih. Yang saya ingat waktu saya kasihkan apa yang sudah kamu bungkus ke bapak itu, dia itu sempat mengatakan, ya semoga laris, semoga berkah. Nah, saya bilang amin. Apa jangan-jangan orang itu yang membuat warung kita itu jadi habis kayak gini? Oh iya juga sih, Ki. Nah, terus siapa bapak tadi? Ya kurang tahu juga. Nah, enggak tahulah. Yang penting dagangan kita laris. Nah, itu kejadian yang dialami Syaki sama Rosyad. Itu memang dirasa aneh, padahal mereka itu udah mau tutup. Sebagian itu sudah mau dibawa pulang. Tapi semenjak kedatangan bapak tua itu, ya semuanya berubah seketika, seperti ada malaikat penolong. Ada sesuatu yang mengantarkan rezeki, entah dari mana datangnya. Itu semenjak kedatangan bapak itu, ya orang-orang itu seperti mau datang ke angkringan Rosyad, ke angkringan Syaki. Ini benar-benar dirasa ya sangat aneh. Aneh tapi nyata. Mau bilang aneh tapi kok dialami, mau bilang nyata tapi kok ya aneh. Soalnya apa ya, 2 jam mereka ini buka, nggak ada 2 jam, 1,5 jam dagangannya itu bisa habis. Yang tadinya mubadir itu bisa sampai semuanya itu, ya alhamdulillah kata Rosyad itu, ya semua itu karena pertolongan. Pertolongan siapa? Ya Sang Pencipta. Mungkin lantaran orang itu ya membuat warungnya ini ya bisa laris kayak gini. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita agar kita selalu bersedekah tanpa melihat siapapun orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, semoga cerita ini bermanfaat dan menghibur. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.